Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata ruang praktek pribadi. Ya, tadi kita udah belajar, saya sudah kasih gambaran sebenarnya di awal seperti apa ruangannya. Nah, nanti sekarang saya coba rinci lagi tentang denah ruangannya. Seperti apa tata ruangan yang minimal dan ideal untuk praktek pribadi kita. Nah, ini adalah tata ruang ideal dan minimal untuk praktek pribadi. Ini kita kalau ada standar klinik ya, ini kalau standar klinik harus ada ruang administrasi, ruang pemeriksaan atau konsultasi, ruang tunggu konsultasi, ruang tindakan, pojok asi, playground kalau perlu ya, ruang penyimpanan limbah B3 sementara, toilet dan ruang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau praktek pribadi itu minimalnya seperti ini. Tiga aja ruangannya. Ruang administrasi, ruang tunggu konsultasi boleh menyatu dengan ruang administrasi, ruang pemeriksaan boleh menyatu dengan ruang tindakan. Minimalnya ada tiga ruangan aja. Satu lagi, punten ketinggalan, toilet. Ya, wajib ada toilet. Nanti di danahnya ada. Ya, nah ini adalah tata ruangan minimal, teman-teman, yang teman-teman harus penuhi. Yang pertama ini yang E itu pintu masuk. Yang D ini adalah pendaftaran atau administrasi. Jadi masuk ke sini buat melakukan pendaftaran dulu. Atau boleh misalkan ini nggak ada, dia nyatu di sebelah kiri sini, itu boleh nggak apa-apa. Ya, tapi ini kita bicara yang minimal ya. Kalau ya, menyesuaikan dengan keleluasaan ruangan lah istilahnya. Jadi ada ruang administrasinya di sini. Jadi masuk daftar. Ya, kalau ada lagi yang datang boleh nunggu dulu di sini kan ya. Nanti kalau dipanggil baru daftar di sini. Ya, jadi pendaftaran. Yang C ini adalah ruang tunggu. Nah, yang B ini adalah ruang tindakan yang bergabung dengan ruang konsultasi. Ya, boleh aja kan ya. Yang berikutnya yang A ini adalah toilet. Nah, untuk mempermudah atau apa ya istilahnya, bikin lebih nyaman pasien, itu ukuran ruang konsultasi tindakan minimal 7 meter persegi. Khusus tindakan gigi 9 meter persegi. Tapi jujur 7 meter persegi ini sebenarnya menurut saya masih kurang. Idealnya 9 meter persegi semuanya, baik gigi maupun umum. Nah, foto yang tadi teman-teman lihat di ruangan punya saya itu 9 meter persegi lebih. Ya, lebih. Kalau nggak salah 3,2 kali 3,4 saya nggak lupa. Ya. Nah, kemudian di setiap ruangan wajib ada wastafel. Ya. Jadi ini yang warna X, yang kata X ini adalah wastafelnya. Nah, pintunya di mana? Nanti menyesuaikan teman-teman di ruang tindakan bebas. Mau di mana? Mau di sini boleh, di sini boleh. Nanti tergantung arsiteknya atau tergantung nanti dari tukangnya gimana. Tapi yang jelas bebas. Prinsipnya bebas. Tapi utamakan yang memudahkan pasien. Jadi misalkan ini ruang tunggunya, ya pintunya jangan jauh-jauh ke sini ya, dekat dengan toilet. Pintunya ya di sini aja, di depan ruang tunggunya. Gitu. Jadi masuk ke dalam. Ya, tinggal nanti kalau udah selesai keluar, habis itu bayar, habis itu keluar. Jadi alurnya enak. Pasien masuk, daftar, mungkin di sini dikasih beberapa kursi, daftar, habis itu nunggu, ya, konsul atau tindakan, balik lagi untuk bayar, habis itu keluar. Ya, jadi flow untuk antriannya nyaman kalau prosesnya seperti ini. Ya, ini ruang minimal. Kita bicara ruang yang idealnya seperti apa, dok? Oke. Nah, contoh ruang minimal nih punya saya tadi ya. Tuh. Nah, udah ini ruangannya satu aja, ruang tindakan sama ruang konsultasi. Ya, ruang administrasinya bahkan digabung ya di sini. Ya, bahkan waktu itu saya mulai dengan ruang administrasinya nggak ada ya. Tapi kalau sekarang dengan aturan yang terbaru ada ruang administrasinya. Ya, nah ini contohnya satu ruangan aja. Nah, ini gambaran ruangan ideal. Sama, cuma ditambahkan satu ruangan lagi aja, yaitu ruang tindakan. Ya, ruang tindakannya boleh di depan, boleh di belakang, bebas. Tapi kalau memang misalkan di pinggir jalan dan sering tindakannya sering, mungkin saran saya ruang tindakan di yang C aja. Karena biar langsung bisa datang masuk, misalkan kondisinya berdarah-darah, dia nggak jauh aksesnya, jadi dia bisa langsung masuk ke ruang tindakan yang ada di depan, ya di depan meja administrasi, di belakang sorry, meja administrasi, ya kurang lebih sama alurnya ya, masuk, ya konsul dulu misalkan ke yang B, kalau ada tindakan pasiennya kita tindak dulu di sini, ya
Misalkan Nebu ya kita tinggal, ya kita panggil lagi pasiennya lanjut lagi di sini ya. Berarti pintunya di mana dok? Pintunya yang nggak dekat dengan toilet ya, berarti di sini untuk yang B, yang C ya di sini. Ya. Kurang lebih sama alurnya ya. Datang, daftar, konsul, tindakan, bayar, keluar ya. Jadi searah alurnya. Enak alurnya. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Jadi mendesain ruangan juga kita perlu memfikirkan keterhubungan antar ruang sehingga flow dari antriannya nyaman ya, dan nggak det-det gitu, nggak ruwet gitu ngelihatnya tuh. Jadi pasien yang nungguin itu ngelihatnya enak gitu. Alurnya berjalan dengan enak sesuai dengan tata ruang yang ideal. Nah, ini kalau klinik Pratama ya. Jadi lebih banyak lagi ruangannya. Ada pojok ASI, ada ruang tindakan, ruang konsultasi, kemudian nanti di depan ada mungkin ruang penyimpanan limbah B3 sementara gitu ya, dan macam-macam. Nah, kalau ruang ideal dan ruang minimal ini, kalau masih ada ruangan di lokasi teman-teman, usahakan bikin satu ruangan lagi yang dia dikhususkan untuk penyimpanan limbah B3 sementara. Ya, jadi sebelum diangkut, kan biasanya nggak ngangkut tiap hari ya, pengangkutannya biasanya tiap bulan atau per 3 bulan, jadi bisa disimpan dulu di situ. Idealnya ditaruh di luar, dekat dengan parkiran, ya. Jadi nanti biasanya sebelahan dengan limbah sampah rumah tangga. Nah, bisa di sebelahan di situ. Jadi posisinya boleh di sini nih, ini kan parkiran ya, ya boleh ditaruh di luar. Atau kalau nggak memungkinkan, bisa ditaruh di dalam juga ya, tinggal di posisinya agak jauh dari ruang tunggu aja. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Mau buka di mana dan seperti apa nih layanan yang eh, kita harus bangun. Nah, tadi kita udah belajar ya alur perizinannya seperti apa dan kelengkapan yang harus kita siapkan untuk praktek pribadi kita seperti apa. Selanjutnya kita akan belajar seperti apa layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Oke.